Oke, teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini saya akan sharing ya bagaimana cara riset produk seperti itu ya. Seperti biasa, saya akan sharing di YouTube channel saya dan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini belum follow, subscribe ya silakan cek di channel YouTube-nya Jabis. Itu ada sekitar video-video yang luar biasa ya, insightful dan eh, keren ya. Nah, di sesi video ini saya akan sharing terkait tentang 5 step ya, 5 step bagaimana caranya di set gitu kan. Pertama, tentukan jati diri dan keberuntungan. Itu yang pertama. Setiap orang tuh punya keberuntungan gitu kan. Jadi kalau Anda ini keberuntungannya nggak digali ya kemungkinan kedua ketiganya akan bermasalah. Terus yang kedua, teman-teman, riset kompetitor dan produk. Dan 80% ya 80% yang perlu Anda riset itu diri sendiri sebenarnya. Sebenarnya Anda itu bakatnya jualan apa sih gitu kan. Core-nya di mana sih seperti itu ya. Yang ketiga adalah kata kunci. Nah, ada kata kunci. Ya, ada kata kunci ya. Nah, kata kunci ya kan. Nah, yang keempat optimasi digital platform ya. Yang kelima evaluasi. Nah, ini adalah salah satu step by step yang perlu Anda siapin. Oke. Nah, untuk yang pertama, teman-teman ya. Tentukan jati diri dan keberuntungan ya. Saya akan eh, share screen ke teman-teman ya. Bakatnya teman-teman apa sih gitu kan? Nah, ini saya lompatin aja dulu ya. Nah, saya mungkin langsung ke seperti biasa materi saya langsung tutup poin ya. Eh, Sesuai dengan waktu ya karena kayak kendala di waktu ya. Tapi kalau teman-teman ikut mentoring, ikut privat, biasanya kata kunci aja bisa 1 hari. Tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dapat daging ya. Nah, pertama, sejak kecil Anda pernah dapat uang saat sedang apa? Data orang tua Anda kerjanya di mana? Ya. Terus yang disulitkan, yang disukarkan, yang dirumitkan, itu kalau 0 sampai 65 itu tinggalkan. Kalau yang dimudahkan, dilancarkan, dilapangkan, 6 sampai 10 itu dilanjutin. Ukur sampai 6 bulan. Kalau memang itu bagus, lanjutin. Kalau itu nggak bagus, berarti tinggalkan. Sesimpel itu. Ya. Jadi tahap pertama adalah jati diri dan keberuntungan. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman keluarganya itu misalkan eh, silakan yang dijadikan case siapa nih? Kalau misalkan suka makan gitu kan, usaha kuliner cocok gitu. Kayak Mbak Nesya itu cocok ya. Jati diri keberuntungannya apa? Siapa yang mau konsultasi nih? Jadi kenapa banyak orang ya sudah punya bisnis, usaha, gagal lagi, usaha gagal lagi. Karena apa? Jati diri dan keberuntungannya ya itu nggak tahu gitu loh. Ya, saya contoh ya teman-teman ya. Saya itu bapak saya itu kepala sekolah. Mbah saya itu kepala sekolah SMP. Ibu saya itu guru, ya kan? Saya itu punya keturunan itu pengajar gitu kan. Saya jurusan UNESA S1 S2 ya. Impian saya pengen punya kampus. Impian saya pengen punya bisnis pendidikan. Kenapa? Karena jati diri dan keberuntungan saya itu di pendidikan gitu. Nah, tapi karena saya nggak mau jadi pengajar TK, pengajar SD, ya, maka supaya gaji saya gede, maka saya ingin menjadi pengajar bisnis, mentoring bisnis. Itu salah satu eh, karena jati diri saya ada di edukasi. Nah, Anda yang mana? Di mana? Pak Harijatmiko, Ya, jenengan keberuntungannya di mana, Pak? terima kasih izin bicara ya Mas ya. Jadi dari kecil saya hidup di lingkungan perikanan. Perikanan. Ya, Oke. perikanan bahkan orang tua kami juga pernah jualan ikan. Oke. Kemudian sebenarnya saya ingin merubah, ingin perjalanan hidup saya. Saya ingin beralih ke usaha lain dan sudah saya jalani. Pernah di kontraktor, pernah di staf kontraktor juga. Tapi
kelihatannya saya itu kok kurang sreg gitu loh. Selama ini kok Nah, saya bekerja sama orang, saya diperas bahkan kerja sampai malam. Tapi nah saya ingin potensi daerah saya mau tak gali lagi. Ini kebetulan saya oke. sudah mengawali, saya udah kirim ikan baik ke Sidoarjo maupun ke Nah, Jakarta. Cuma saya oke. butuh butuh pengalaman dari bapak-bapak semua ini barangkali Oke. Oke. ada yang bisa saya manfaatkan Nah, gitu loh Pak. Pak Heri, Oke, Jatmiko, siap ya. itu udah bener, Pak. Berarti jenengan optimasinya menggunakan SEO, ya kan? Contoh misalkan, eh, berarti kan kata kuncinya adalah jual ikan kan, betul nggak, Pak? Betul. Maka kita kalau itu gampang, Pak. Misalkan orderannya banyak, terus kok contohnya kayak saya ya, siapa ya? Saya itu kalau mentoring gitu kan, kalau privat itu antri-antri, Pak, gitu. Yang nunggu saya itu, Pak. Padahal saya juga nggak terlalu ngoyo jualannya gitu. Ya. Nah, kenapa? Ya pertama saya punya kurikulum gitu kan. Saya punya modul gitu kan, dan modul saya juga aplikatif gitu kan. Sehingga ya kayak tadi pagi ada closingan 2,5 juta gitu kan. Pokoknya mudah banget lah jualan pendidikan gitu kalau saya. Itu tidak berlaku untuk teman-teman gitu. Sama kalau saya disuruh jualan ikan, saya buntu, Pak. Gimana mikirnya ya gitu kan. Walaupun di depan rumah saya itu ada tuh apa? Pasar ikan, Pak. Di sebelah rumah saya itu ada pasar ikan di Sidoarjo, Bluru itu, Pak. Nah, teman-teman, catat nomor 1 sampai nomor 5 ketika ruwet, susah, tinggalin. Apapun itu. Ya, saya Pak, kemarin live TikTok Pak ya. 3 kali ganti studio Pak. Mending saya nyari partner aja yang jago TikTok ya gitu aja. Gitu. Jadi kita tidak perlu belajar semuanya gitu loh. Strength kita di mana itu yang didalemin gitu loh. Ya. Digital marketing itu luas teman-teman ya. TikTok juga oke, SEO juga oke, sosmed juga oke, Facebook Ads juga oke. Jadi nggak usah latah gitu. Ya. Nah, berarti ikan udah clear ya Pak Jatmiko ya. Nah, Mohon izin Pak Rafiq. ya. Gini, ini itu ikan di daerah tempat kami itu sangat banyak potensial. Bahkan kapal-kapal besar aja sampai 300 unit yang di atas 30 gross ton. Dan tentunya hasil dari kapal itu kan banyak sekali. Nah, saya mengawali untuk bagaimana bisa berjualan dari kapal, dari pemilik kapal, sampai ke pengelola. Pengelola ini dalam arti ada pabrik pengolahan ikan, ada eksportir. Ya. Saya sering kirim ke Sidoarjo, Mas Rofik. Oke, Itu mantap. di kawasan industri, di itu Sevok, Oke, kawasan industri. Ya. oke. Nah, kalau saya beberapa kali kirim ke sana. Kemudian yang jadi masalah, kita itu bersaing dengan bos besar di sana, pemilik modal yang begitu kuat. Sementara kami ini kan ya modal kecil-kecilan lah. Sehingga ketika kita mencari barang, biasanya mereka dulu yang dapat. Nah, mereka dulu yang punya dana, bahkan kadang-kadang kapal belum pulang, danyanya udah dimasukin sama mereka. Oke, clear Pak. Sampai ratusan Oke, juta. berarti Oke. clear ya Pak ya. Ya, Teman-teman untuk semuanya, ini hari ini mewakili Pak. Kalau jenengan nggak on cam Pak, ini acara ini udah berakhir Pak ya. Nah, oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua di kompetitor. Berarti kan ikan tadi. Ya, ikan. Berarti kita cari kompetitor di Ads Library. Yang jualan ikan tuh yang mana? Itu riset tuh. Ads Library. Jadi, setelah kita menemukan jati diri dan keberuntungannya kita apa, ya kan? Selanjutnya kita riset. Riset. Risetnya di mana? Di Google boleh, ya di Shopee boleh, bebas teman-teman ya. Nah kita praktekin yang sering dipakai aja. Saya menggunakan Ads Library di Meta ya. Oke di Meta ya. Oke. Nah ini contohnya teman-teman ya. Teman-teman silakan browsing eh, keberuntungannya apa. Itu lagi Kita kon. klik Iya, apa? kayaknya enak. Oh masih loading. Mau cepat aja. Oke. Udah nanti aja. Enak banget. Ya. Hmm? Kita lanjut ya teman-teman ya. Kayak masih loading. Nah, next.
Coba Zoom saya kayaknya agak error. Oh, udah bisa ya? Udah bisa ya? Oh, udah bisa, udah bisa. Bisa, Pak. Udah bisa ya. Nah, ini teman-teman ya. Kategori. Nah, ini berarti jual ikan, Pak. Nah, teman-teman harus tahu, jualan ikan itu produk yang dicari atau produk yang dibutuhkan. Beda, Pak. Saya cari di Google nih, misalkan ya, Google. Nah, berarti ikan, Pak. Jual ikan. Nah, ini kata kunci semua, Pak. Jual ikan pandaan, jual ikan ini kata kunci semua. Ya, jual ikan Sidoarjo, jual ikan segar itu kata kunci, Pak. Jadi jangan kuasai kata kunci jual ikan itu di semua market yang Anda targetin. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini malah kata kuncinya kalau di Library itu malah jual ikan arwana. Kan harus diperjelas lagi, Pak. Jenengan mau jual apa? Jual ikan segar berarti di sini jual ikan segar. Nah, jenengan bisa nanti B2B, Pak. Ke hotel-hotel itu bisa. Jadi iklannya itu menggunakan kata kunci iklan. Nah, Eh, maaf Pak Rafiq, mohon izin. Yang kami lakukan itu bukan arti jualan buka lapak, itu enggak. Kami cenderung ke supplier. oke. Supplier, Oke. jadi seperti pabrik pengalengan ikan atau Oke. eksportir. Oke. Nah, kita punya bahan baku di sini. Punya Mm-mm. bahan baku lah. Saya Mm. kirim Oke. aja. Oke, Pak. Tidak ada lapak. Ini Pak Adi Ya, Satmiko. Oke. Gini, Pak Haji, Pak. Kalau jenengan jualan ikan, kemungkinan laku. Ini kan riset dulu, Pak. ya bisa. Pertama kan jati dirinya kan ketemu nih, ikan kuncinya ya. Ya. Nanti bisa jual retail, jualan B2B, jualan pabrik. Nanti mana yang menghasilkan cuan yang paling dulu, Pak? Gitu. Artinya Ya. kalau jenengan jualan ikan, itu masih worth it, Pak, dibandingkan jualan eh, misalkan kurma atau yang berhubungan dengan herbal. Karena jati diri jenengan itu ada di ikan gitu loh. Nah, Pak. Betul. Maka ini contoh-contoh kontennya, Pak. Ya, ada yang iklan. Udah. Halo Kodong, pisang ijo lover. Nggak masuk nih. Ya. Nah ini, teman-teman ya. Jual ikan mujair. Jual ikan mujair segar. Nah, berarti kalau misalkan di Facebook, kemungkinan cocoknya adalah jualan retail. Tapi kalau B2B berarti supplier ikan gitu, Pak. Di sini, Pak. Supplier frozen fish. Nah, Ikan beku, supplier Pak. ikan beku. Oke. Oke, ini, Pak. Ini, Pak. Diklik. Nah, ini nggak ada yang iklan, Pak. Ini kata kunci semua. Ya. Segar laut. Ya, supplier ikan. Ini digarap, Pak. Cahaya Meat itu kan. Indo Trading itu kan. Distributor ikan laut. Ini kompetitor, Pak. Jadi kalau jenengan mau membangun perusahaan digital marketing, ya kan? Ya ini yang dioptimasi, jangan yang lain gitu. Paham ya, teman-teman ya? Ya, bisa. Nah, ini. Jenengan belum buat website, sosmednya dirapikan. Jadi sebenarnya mudah banget kalau kita paham konsep dasarnya gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ya, Pak ya. Saya mau menyelesaikan materi dulu ya, biar rekaman ini Monggo, bisa monggo. selesai. Monggo, Pak. Secara umum Oke. dulu nggak apa-apa, Pak. Oke, umum dulu. Oke. Maka di sini ada Facebook Ad Library. Tadi kita udah praktek, ya. Nah, cari tim, produk dan supplier yang jodoh denganmu. Jodoh karakternya, jodoh value-nya. Jadi kalau Anda itu pengen riset, maka setiap produk itu memiliki pasangan jodoh denganmu gitu. Tidak semua produk cocok denganmu gitu. Ya. Paling gampang teman-teman kalau mau riset, ya. Ini how to-nya ya. Banyak orang yang bingung. Saya tuh mau usaha mulai dari mana sih gitu. Nggak usah jauh-jauh. Dari diri Anda aja itu bisa jadi peluang usaha. Dari diri Anda, ini belum keluar ya. Dari diri Anda aja. Nanti saya tunjukin ya teman-teman ya. 5 riset produk digital. Nah ini ada ya. Tapi saya akan menyelesaikan dulu yang ini dulu. Yang produk fisik dulu. Ya, kalau memang ada waktunya nanti saya selesaikan. Jadi teman-teman, bagi Anda yang belum punya produk untuk dijual, Anda bisa cari dari relasi workshop. Seperti ini. Seperti ini. Dari 16 orang ini pasti ada yang punya produk dong, betul nggak? Kebetulan saya ini lagi buat platform namanya winningproduct.id. Saya lagi butuh 10 partner produk yang akan saya bantu jualkan. Ada yang mau nggak ini saya bantu jualkan?
ya kan? Tapi syaratnya eh, marketingnya harus ready, sosmednya harus rapi, ya itu kita bantu lah ya. Nah, dari keluarga oke, dari teman oke, dari kantor ekspedisi oke, dari tetangga oke, relasi workshop oke, dari marketplace oke. Ini adalah riset, ya. Jadi risetnya dari mana? Ambil dari Shopee, kulaan kita jual, ya, seperti itu. Ya, ini nggak perlu saya share. Nah, kriteria produk laris itu apa? Produknya dibutuhkan, marketnya besar, repeat ordernya tinggi, ya kan? Kapasitas produksinya besar, perizinannya legal, portofolio kompetitornya juga laku. Nah, ini poinnya ya. Cari solusi untuk pasar yang membutuhkan atau adanya apa dicari pasar yang membutuhkan di mana. Sesimpel itu, Pak. Ini materi daging lah sebenarnya. Ini materi mentoring sebenarnya ya. Saya lepas ke audiens ya. Jadi makanya kalau Anda nggak serius, aduh sayang banget. Ya. Cari solusi untuk pasar yang membutuhkan atau adanya apa dicari pasar yang membutuhkan di mana. Simpel itu. Kalau Pak Heri Jatmiko itu adalah punya ikan, maka mencari orang yang butuh ikan di mana. Kalau Pak Hari itu menyelesaikan masalah orang yang butuh ikan, maka tinggal cari programnya sebagainya. Ya, Banyak, oke, Mas. Tapi ya, bahaya itu kalau kita tidak kenal, kita lepas barang, nanti malah terjadi masalah gitu. ya, Ya, saya ngirim suplai ke pedagang lapak di pasar Ciroyom, ya, namanya Pak Haji Usman. Itu setelah di sana teman-teman mereka itu pada minta ke saya, Pak. Tapi ya, satu hal yang saya ingat, wanti-wanti dari Pak Haji, Pak Hari jangan gampang memberikan ikan ke para pedagang di oke, sini. Itu oke, 95% pedagang di sini itu nggak jujur, oke, hanya 5% aja yang baik. Itu oke. yang saya khawatirkan. Makanya kenapa Pak di sini adalah jodoh karakternya, jodoh value-nya Pak. Betul, Saya betul. hari ini habis meeting sama mitra Palembang. Makanya kenapa saya kerjasama minimal alumni-alumni saya yang sudah kenal sama saya, Pak. Makanya kalau Hmm. jenengan itu belum kenal sama saya, belum jadi alumni saya, ya ya say hello aja. Makanya kenapa riset jati diri. Ya. Teman-teman, ya ini teman-teman silahkan cek di YouTube. Ya, saya sharing terkait tentang bagaimana mulai bisnis online. Riset opportunity, kekuatan kita apa, temukan orangnya, tentukan bisnisnya, baru jualan. Maka yang pertama kita lihat adalah riset opportunity-nya apa, peluangnya apa. Setelah ketemu peluang, baru kekuatan kita apa. Kalau kekuatan Anda di digital marketing strategi, ya udah, Anda partner sama orang yang punya produk tapi nggak bisa digital marketing. Sesimpel itu, Pak. Yang ruwet itu pikiran Anda, ya. Jadi Anda ini belum kaya raya tapi udah banyak komplain gitu loh. Ya. Kalau Anda mau sukses, ya kekuatan Anda apa? Cari partner orang yang lemah di kekuatan Anda, kerjasama, jualan. Gitu ya, teman-teman ya. Saya agak keras di sini karena memang supaya Anda itu nurut gitu loh, ya. Nah, oke, kita lanjut ya, Pak ya. Itu riset di Shopee. Ini kalau dibaca panjang banget nih, ya. Oke, saya langsung ke bawah. Nah, ini contoh-contoh hasil riset saya di Facebook Ads, ya. Nah, ada banyak banget produk ya. Produk winning produk. Nah, winning parfum gitu. Nah, saatnya mencari produk. Tadi masih ingat yang pertama tadi apa? Ayo. Yang pertama tadi apa? Temukan jati diri. Jadi pilih. Oke, jati diri ya. Nah, yang kedua, riset. 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 Yang ketiga, kata kunci, Pak. Nah, nah, yang ketiga, riset kata kunci. Riset konten. Nah, jadi, setelah kita menemukan produk, kita udah kolaborasi dengan orang yang diajak kerjasama gitu kan. Maka selanjutnya kita riset kata kunci.
kata kunci apa yang sering dicari oleh orang? Ya tadi Pak ya, supplier ikan gitu ya Pak ya tadi. Terus bagaimana dengan kata kunci itu orang mencari dan orang order ke kita gitu. Ya. Di sini ada jenis kata kunci ya, kata kunci panjang, kata kunci pendek. Kita langsung praktek aja. Nah, misalkan ya, saya langsung pakai toolnya aja yang menggunakan keywordtool.io. Nah, keywordtool.io misalkan. Nah, pakai tool ya. Google keywordtool.io. Ada banyak teknik ya, tapi menurut saya ini yang cukup cukup mudah dipakai ya. Keywordtool.io. Keyword. Nah, ini ya. Teman-teman tinggal ketik aja ya, supplier ikan. Nah, ini ya. Ini ada lengkap, ada di Google, ada di YouTube, banyak banget ya. Tinggal diklik aja supplier supplier ikan beku. Udah Pak, muncul semua Pak di sini Pak. Distributor ikan beku ya. Nah, supplier ikan beku Muara Baru, supplier ikan beku, distributor ikan beku Jakarta, supplier. Anda bisa miliaran nanti buat e-course bagaimana membuat eh, bisnis ikan beku, bagaimana Anda membuat produk digital ikan beku. Aduh, nggak ada habisnya Pak. Ini tinggal download aja Pak. Disimpan. Yes. Formatnya apa? Mau Excel atau PDF? Import Excel. Udah, selesai. Ini saya buka dapur ya, teman-teman ya. Langsung aja disimpan. Set. Udah jadi Pak. Ya. Ada 19 kata kunci. Nanti kita tinggal iklan. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau pakai keyword keyword setter juga bisa. Keyword setter juga bisa. Kita menggunakan keyword setter juga bisa. Nah, ada dua ya yang Anda pakai ya. Coba ya. Keyword setter. Google keyword word setter. Nah, ini ya. Nah, ada iklan apa? Eh, apa ikan apa ya? Apa tadi? Ikan beku. Jual ikan beku. Nah, lengkap Pak di sini Pak. Gimana? Bagus nggak materi pagi ini ya? Nah, lengkap ya. Jual ikan, jual ikan cupang betina, jual ikan. Waduh banyak banget ya. Jadi kita ini kalau mau belajar, nurut, insya Allah jadi. Ya. Oke, oke, cukup lah ya. Kita lanjut sekarang. Setelah riset, ya, setelah riset, oke. Nah, kita bisa riset di masing-masing platform, planner gitu kan. Nah, ini teman-teman, kita juga punya winning product. Nah, kita juga punya winning product. Kita punya platform namanya winningproduct.id. Ya, teman-teman ya. Winningproduct.id. Teman-teman bisa cek di website saya ya. Winningproduct.id. Saya punya ini isinya winning 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 product di sini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya sambil nunggu slide saya. Nah, ini salah satunya, teman-teman. Hmm, winningproduct.id ya, lengkap. Ya, ini contohnya ya. Nah, sekarang praktek riset. Saatnya praktek riset kata kunci dan konten. Gitu ya. Gitu. Hmm. Oke, lanjut. Nah, yang keempat, optimasi platform.
Baru setelah itu ada belajar sosmed ya, seperti 6 step tadi. Anda bikin sosmednya ya, Anda bikin sosmednya, konten, di set audience, bikin produknya, buat launching, iklan, dapat cuan, bikin baru lagi, ulangi dari awal lagi. Itu Anda lakukan terus-menerus. Anda ngiklan menggunakan Facebook Ads. Ya, Anda iklan menggunakan Facebook Ads. Ya. Terus Anda ngiklan menggunakan Facebook Ads. Ini waktu saya ngiklan di parfum. Ya. Terus Anda ngiklan menggunakan TikTok Ads boleh. Nah, ini salah satu konten-konten kita. Anda bisa Google Ads juga boleh. TikTok Ads juga boleh. Terakhir evaluasi dan eksekusi. Anda evaluasi. Kira-kira itu teman-teman 5 step yang saya share pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya ulang. Tadi apa, teman-teman? Temukan jati diri dan keberuntungan. Kedua, riset kompetitor dan riset produk. Ya, iya. Oh, Mbak Nes itu domainnya kayaknya habis nih, belum diaktifkan. Ya, iya. Itu kayak telat bayar itu. Ya, oke. Riset kompetitor, kata kunci, optimasi platform, evaluasi. Ya, teman-teman. Itu ya yang mungkin saya share. Silakan ditanyakan monggo. Coba tak jelas PPT-nya dulu ya. Oke, untuk yang winning produk ya. Gimana Pak Jatmiko insight-nya? Buka nggak mindset-nya? Ya, terima kasih Pak. Informasinya sangat bermanfaat. Lanjut Oke, terus Pak, berbuat kebaikan. oke ya teman-teman. Ilmunya ya, Siap-siap. berbagi Nah ilmu. teman-teman,